Mari semua kita fokus dalam hadirat Tuhan. Kita nikmati Dia di tempat ini. Haleluya Jesus. Oh, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Haleluya. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Mari semua di tempat masing-masing katakan, ku rindu sabda-Mu. Katakan di hatimu, ku rindu firman Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirman oleh kuasa Roh-Mu, oleh kuasa kepadamu kami berserah, kepadamu kami berserah. Semua katakan Tuhan berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba kami semua diurapi. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan Yesus, ku rindu menikmati sabda. Berfirmanlah Yesus, katakan, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Mari katakan isi hatimu, Roh Kudus urapi hamba-Mu dan kami semuanya. Berfirmanlah, berfirmanlah Yesus, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Bawa kami masuk lebih dalam. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Haleluya. Tajamkan telinga roh kami, tajamkan mata roh kami. Apa yang kami dengar, apa yang kami baca, Roh-Mu bekerja di dalam kami. Firman-Mu ya dan amin, Roh-Mu bekerja. Kami buka hati kami seluas mungkin untuk Engkau bekerja di dalam kami. Mari Roh Kudus Engkau ambil alih seluruh hidup kami, dan kami ingin masuk di dalam hadirat-Mu. Kuasai kami, kuasai kami, kuasai kami. Oh, kuasai kami dengan Roh-Mu di dalam nama Yesus. Kekudusan-Mu turun atas kami, kekudusan-Mu mengalir di dalam kami. Oh, penuhi kami dalam hadirat-Mu. Come on semua, bangun roh saudara di tempat masing-masing, dan mari minta Roh Kudus melawat saudara. Roh Kudus menjamah saudara. Roh Kudus membersihkan engkau dari segala pencemaran apapun. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kau ambil alih seluruh hidup kami. Masing-masing berdoa di tempat masing-masing. Come on, come on, come on, come on. Jangan berdoa secukupnya, jangan menyembah secukupnya, tapi bangunlah saudara. Ingat terakhir kali yang kau menyembah Tuhan sampai kau merasakan Dia menjamahmu. Kapan? Kalau belum terjadi pagi hari ini, berdoa sungguh-sungguh. Engkau mau menikmati Dia lebih lagi. Engkau mau menikmati hadirnya di dalam jiwamu. Haleluya. Thank you Jesus. Penuhi kami Roh Kudus, penuhi kami dalam Roh-Mu kami ada. Haleluya, haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam
terjadi di hidupku. Amin, amin. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna. Yes, haleluya. Nyata dalam hidupku. Katakan, ku bersyukur Bapa, you are is good. Ku bersyukur Bapa buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, ku bersyukur. Yes, thank you Lord. Come on semua, kita bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam. Terima kasih buat nafas hidup, untuk kekuatan, untuk kesehatan. Haleluya, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan, kalau kita ada sampai hari ini bukan kebetulan, tapi karena kasih karunia Tuhan. Makanya saya ingin katakan, kalau engkau berdoa jangan secukupnya. Berdoa sampai engkau merasakan Tuhan sedang menggetarkan hatimu. Dan kalau engkau menyembah, jangan menyembah secukupnya. Menyembah sampai engkau merasakan Tuhan menggetarkan hatimu. Come on, bangun saudara di tempat masing-masing. Bangun saudara, karena ibadah sesungguhnya adalah ibadah yang mengalami perbuatan Tuhan. Karena banyak janji untuk saat ini maupun yang akan datang. Maka mari biarlah hatimu melekat dengan Dia, karena banyak banget yang Tuhan buat. Adakah kita bersyukur dan melihat segala yang baik? Karena hidupmu berharga di hadapan Tuhan. Hidupmu berarti di hadapan Tuhan. Mari orang-orang yang menghargai ciptaannya, orang-orang yang menghargai siapa Dia, the waymaker, pembuat mujizat dalam hidupmu, angkat hatimu dan sembah Dia bersama-sama. Haleluya. Karena banyak yang Dia perbuat dalam hidup kita. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you God. Haleluya. Dan kemudian sekali lagi, banyak yang Kau perbuat di hidupku. Banyak yang Kau perbuat di dalamku, di dalam. Hanya bersyukur kepada Tuhan. Rancangan indah-Mu, rancangan indah. Aminkan saudara, terjadi dalamku, terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang kita perlu, segala yang ku kasih.
just say thank you, thank you, thank you. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Engkau Bapa. Berbicara lebih tajam, tembus ruang-ruang batin kami, ruang-ruang jiwa kami, tembus setiap ruang kehidupan kami. Kebenaran ini adalah milik kami. Kau akan masuk dalam rencana-Mu yang besar. Dan kami tahu rancangan-Mu bukan kecelakaan yang membuat kami menderita, membuat kami bersedih, membuat kami binasa. Tapi rancangan-Mu adalah damai sejahtera yang berikan kami sukacita dan kemenangan. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkannya. Haleluya. Amin, amin, amin. Tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. God is good all the time, and all the time God is good. Haleluya. Satu pesan roh hari ini yang saya mau bagikan buat kita, saya percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan bagian penting dalam roh kita masing-masing. Ini akhir zaman, ya saudara. Ini akhir zaman. Waktu saudara belajar untuk mengerti isi hati Tuhan, engkau mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kerjakan di dalam engkau. Dan hari ini, firman Allah yang saya sudah siapkan, saya percaya saudara akan mengalami dia. PowerPoint yang saya sudah siapkan, ini akan membantu saudara untuk mengerti janji Allah yang menjadi bagian saudara dalam hidup kita. Apa pesan roh buat kita? Apa yang Tuhan mau dalam hari-hari ini buat saudara dan saya? Kita perlu menangkap lebih jauh isi hati Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Coba saudara renungkan. Mungkin engkau sedang berdoa hari-hari ini, engkau sedang ingin mendengarkan pesan roh, tetapi apa yang sedang Tuhan mau engkau lakukan? Ya, coba renungkan. Kira-kira apa yang Tuhan mau saudara dan saya lakukan? Kira-kira apa yang Tuhan mau engkau dan saya perbuat di waktu-waktu yang sudah terakhir ini? Di waktu-waktu yang saudara lihat bahwa ini bukan batas di mana kita santai-santai lagi, tapi ini adalah waktu di mana engkau dan saya melihat segala perbuatan Tuhan yang ajaib terjadi buat kita. Ya. Dan hari ini Tuhan mau saudara dan saya melihat perbuatan yang ajaib karena begitu banyak, begitu besar janji-janjinya kepada kita. Dan oleh karena itu biarlah roh saudara terus dibangkitkan. Sambil saya berbicara, engkau bangunkan rohmu dan coba perhatikan apa yang Tuhan mau hari-hari ini untuk engkau lakukan. Apa yang Tuhan mau hari ini yang engkau ingin untuk saudara dan saya alami. Ya, mungkin doa sudah cukup lama, kok kayaknya Tuhan belum jawab. Mungkin engkau sudah mencari Tuhan dengan begitu banyak cara, tapi sepertinya Tuhan belum mendengarkan. Apa yang Tuhan mau? Tema saya hari ini adalah menjaga konsistensi iman di tengah-tengah badai persoalan hidup. Di tengah-tengah masa pandemi ini, apakah kita konsisten dengan iman kita? Ya, ini penting saudara, karena hidup orang Kristen dasar fondasinya, tepahkan kakinya itu adalah satu kekuatan buat dia, saudara. Ya, waktu saudara melihat apa yang Tuhan mau kerjakan dan saudara mengerti yang saya katakan tadi, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan mau, apakah engkau melakukan itu? Ya, nah berbicara iman adalah dasar dari apa yang tidak kita lihat, ya. Tapi kita percaya, dan itu adalah pijakan kaki kehidupan kita, kehidupan rohani kita di dalam dunia ini. Iman berbicara tentang dasar pijakan kaki kita dalam kehidupan rohani dalam dunia ini. Ya, jadi jika pijakan kaki iman kita kuat, maka kita pasti akan selamat. Bagaimana kita bisa melewati masa-masa yang tidak menentu ini? Ya. Itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang dua macam dasar dalam kitab yang kita akan baca sebentar. Ya, ini penting. Dan Tuhan mau di akhir zaman, waktu kita melihat ada banyak persoalan hidup yang tidak menentu, apa yang saudara dan saya harus lakukan. Ya, kita lihat saudara bahwa masa-masa yang sukar dan sulit ini, kita perlu pijakan kaki yang tepat dalam dasar firman.
untuk kita bisa melewati semuanya. Mari kita buka dalam kitab Lukas pasal yang ke-6 ayat 46 sampai dengan ayat 49 ya. Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49, dan nanti kita akan baca juga di kitab Matius. Tetapi kita akan buka dulu, mari masing-masing di rumah masing-masing silakan buka dalam kitab pasal Lukas pasal yang ke-6 ayat 46 sampai dengan ayat 49. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Yes. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Nah, saudara, kita tahukah saudara bahwa kita ada di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sulit, dalam segala keadaan yang kita tidak tahu ujungnya ada di mana, saudara, ya? Bahwa orang-orang yang mendengarkan pesan Tuhan inilah yang mampu melewati masa-masa yang tidak menentu ini, saudara. Bahwa kita sedang ada di hari-hari yang sedang di musim yang tidak menentu, saudara. Musim kehidupan yang tidak ada kepastian, saudara. Belum lagi keadaan dunia yang semakin morat-marit dan cuaca-cuaca yang ekstrim. Keadaan-keadaan ini, saudara, bisa membuat kita khawatir, putus asa, dapat menjadi orang yang bahkan frustasi. Oleh karena itu, kita perlu menjaga konsistensi iman di tengah-tengah badai persoalan hidup. Kita nggak pernah tahu kapan COVID-19 selesai. Kita nggak pernah tahu setapak jejak kita akan seperti apa di depan, saudara. Satu detik aja semua bisa berubah, semua bisa jadi sesuatu yang tidak kita sangka, saudara. Ya, adakah saudara mengerti hal itu? Bahwa setiap detik, makanya kita berkata, kalau kamu khawatir, apakah engkau bisa menambah sehasta saja jalan hidupmu? Bahwa manusia nggak punya hak menentukan hari esok akan seperti apa. Tetapi hanya dengan iman, dia bisa pastikan bahwa hidupnya aman. Haleluya. Dengan iman, dia bisa pastikan bahwa dia aman. Dan kita bisa melewati segala persoalan yang sedang terjadi dalam dunia ini. Ada banyak orang yang kaget karena situasi keadaan dan dia merasa gelisah dan takut. Tapi saya percaya bahwa anak-anak Tuhan hidupnya bersandar kepada firman-Nya. Dan itu adalah kekuatan kita di akhir zaman ini. Dalam kitab Lukas 6 tadi menjelaskan sangat luar biasa. Kenapa kita hanya berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Padahal kita nggak melakukan apa yang Tuhan katakan. Ayat 46 dari Lukas 6 itu menjelaskan sangat jelas. Kenapa kita hanya cuma sibuk dengan Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Kita berteriak terus, tapi kita nggak memberikan telinga roh kita untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. Ini namanya wasting time, buang-buang waktu, saudara. Ini namanya saudara membuang jaring. Jaring itu harus menangkap ikan. Tapi pengkhotbah berkata, kita membuang jaring, usaha yang sia-sia karena yang kita tangkap adalah angin. Jangan sampai hidup kekristenan kita itu hidup Kristen yang sia-sia, saudara. Kita cuma tahu siapa Yesus, Juru Selamat kita, tapi kita nggak pernah mendengarkan Dia berbicara, karena kita nggak kenal Dia secara pribadi. Makanya di dalam firman Allah Lukas 6 ini, Tuhan memberikan perumpamaan tentang dua macam dasar. Dan Tuhan berkata ayat 46, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, terus tolong saya, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. 47 dikatakan sangat jelas di sini, setiap orang yang datang kepadaku, ya, kita semua sedang datang nih kepada Tuhan.
Kita semua sedang beribadah nih kepada Dia, ya. Tetapi kalau kita mendengarkan perkataannya lalu melakukannya, aku akan menyatakan kepada dengan siapa ia disamakan. Mari kita bandingkan firman Tuhan ini di dalam kitab Matius 7. Matius 7, saudara. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Apa yang Tuhan maksudkan di dalam Lukas 6 ayat 47. Kita akan mengerti lebih jauh lagi dalam kitab Matius 7 ayat 24 sampai dengan ayat 27. Haleluya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Oke, stop. Ia sama dengan orang yang bijaksana. Nah, ini menarik. Ya, ini kesamaan cerita. Di dalam Matius, Lukas tentang dua dasar yang Tuhan kasih perumpamaan. Tetapi di dalam Lukas pasal 6 ayat 47 dikatakan setiap orang yang datang berkumpul mau ibadah seperti ini, mendengar perkataanku serta melakukan. Di Matius dikatakan siapakah mereka? Mereka adalah orang bijaksana. Amin. Lanjut ayat itu. Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Haleluya. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu Ya. angin melanda rumah Ya. itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Haleluya. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, Ya. yang mendirikan rumahnya di atas Haleluya. pasir. Kemudian Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Tuhan berkata orang bodoh itu tidak sama dengan orang bijak. Orang bijak, dia datang berkumpul sama Tuhan, dia nggak wasting time, dia nggak buang-buang waktu. Tapi dia tahu kalau mau ibadah, dia mulai mempertajamkan telinga rohnya, Amen. dia mulai pertajamkan mata rohnya, Yes. dan dia ingin mendengar Amen. apa yang Tuhan mau, dia lakukan. Makanya Tuhan bilang dia orang bijak. Tapi Tuhan balikan dari kata orang bijak ini tentang orang bodoh. Orang bodoh ini apa? Orang yang sebenarnya sudah tahu siapa Tuhan, dia berkuasa, dia dahsyat, dia hebat, tapi sayang sekali tidak mau mendengarkan firman. Makanya orang seperti ini hidupnya biasa-biasa, begitu-begitu aja, nggak naik nggak turun, saudara. Maka yang terjadi adalah kebinasaan. Orang bodoh ini bukan bicara IQ, tapi orang bodoh ini Tuhan tekankan adalah orang bebal hati. Contoh, Tuhan berkata, jangan berbuat zina, tapi kita berzina. Berzina itu jangan pikirkan Anda tidur dengan lawan jenis, terlalu jauh. Memandang seseorang aja, mengingini dalam hatimu, engkau sudah berzina. Oh, what happened? Ini bicara tentang pencemaran roh soalnya, saudara. Pencemaran roh. Itu berzina. Come on, tajamkan roh, saudara. Karena Tuhan lagi bicara buat kita yang luar biasa. Kita bukan orang-orang bodoh. Kita begitu orang-orang yang sangat mulia di mata Tuhan. Kita orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Dan tentu hikmat Allah itu begitu besar kepada kita. Untuk kita bisa mendengarkan apa yang Dia mau. Dan kita akan selamat sendiri. Untuk siapa? Untuk kepentingan siapa? Tuhan bicara untuk kepentingan kita. Supaya kalau saudara menghadapi masa yang sulit, seandainya nggak ada makan di kota ini, seandainya seperti orang kaya yang punya uang banyak, tapi nggak bisa beli oksigen, karena tidak ada oksigen. Uang tidak bisa berikan engkau kenyamanan dan kehidupan. Tapi orang yang berlindung kepada Tuhan akan memiliki keamanan yang luar biasa. Untuk kepentingan siapa Tuhan bicara? Untuk kita. Supaya dalam masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, masa-masa yang tidak menentu ini, kita tetap merasa aman. Katakan amin. Merasa aman. Kenapa? Yes, karena kita dikategorikan orang-orang bijak. Itulah sebabnya mengapa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang dua dasar untuk orang membangun. Di dalam perumpamaan di atas, Tuhan Yesus berbicara tentang dua tipe orang yang membangun rumah atau kehidupannya di atas dua dasar yang berbeda. Tuhan menunjukkan kepada tipe orang yang bijak dan tipe orang yang bodoh, saudara. Oh my God, come on. Buka mata roh saudara dan bilang sama Tuhan, more blessed.
more bless, berkati aku lebih lagi, berkati aku lebih lagi. Bilang di tempat saudara, berkati aku lebih lagi. Jika ada dosa yang menghalangi aku untuk tidak memahami firman-Mu, minta sama Tuhan, angkat, lepaskan, supaya tidak ada penghalang untuk engkau diberkati. Karena firman ini Tuhan berikan untuk kepentingan kita sendiri, supaya dalam persoalan badai hidup apapun yang kita lewati, kita pasti akan baik-baik saja. Kita pasti akan aman saja. Tuhan menunjuk kepada tipe dua orang yang membangun kehidupannya. Yang pertama orang bijak, dan yang kedua orang bodoh. Di Matius menjelaskan tentang orang bijak dan orang bodoh. Tetapi di Lukas menjelaskan bahwa orang bijak ayat 47, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Artinya ini orang luar biasa, orang yang sanggup melewati segala persoalan hidup karena dia tahu apa yang dia bangun tidak akan mencelakai dirinya. Ya, dalam kitab Matius 7 ayat 24 tadi, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, mendirikan hidup rohnya di atas batu, yaitu firman Allah. Tuhan menunjuk kepada orang yang bijaksana. Siapakah yang dimaksud Tuhan? Orang bijaksana itu, yaitu orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya. Wow, tentu kita nggak mau dong dibilang Tuhan orang yang bodoh. Karena memang kita dikasih Tuhan adalah hikmat. Tetapi mari kita belajar hancurkan roh kekerasan hati. Hancurkan roh kebodohan yang membutakan kita. Banyak kita dengar firman, banyak kita tahu firman, tapi kita nggak sanggup melakukannya karena ada kebodohan-kebodohan yang menutup kita, yaitu dosa-dosa yang merintangi kita. Mari kita baca dan kita lihat apa yang dimaksud tentang orang-orang bijak, ya. Amsal 1 ayat 5 sampai dengan 6. Silakan dibaca. Amsal 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Nah, bicara tentang apa? Ada roh pengertian. Orang bijak siapakah? Spesifikasi yang Tuhan maksudkan orang bijak. Spesifikasinya orang bijak itu adalah orang yang punya pengertian. Itu Amsal 1 ayat 5 sampai 6 mengatakan. Kemudian buka ayat-ayat ini semua yang ada di dalam firman Allah. Amsal 3 ayat 35. Kita baca. Firman Tuhan, orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cewek. Lihat, orang bijak mewarisi segala sesuatu yang memuliakan Tuhan selama-lamanya. Tapi orang yang bebal tidak mendapatkan apa-apa. Kita baca terus orang bijak. Amsal 9 ayat 8 sampai dengan 9. Haleluya. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Haleluya, ya. Kemudian ayat 12 bagian A, masih di Amsal 9, ayat 12 bagian A. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Yes, itu dia. Kalau kita bijak, itu kebijakannya buat kita sendiri. Dan dimanapun kita berada, situasi apapun, kita akan baik-baik saja. Aman. Kenapa? Ya tentu, karena kita punya perhitungan, punya pengertian. Amsal 10, 14a. Demikianlah firman Tuhan. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Orang bijak menyimpan pengetahuan, saudara. Kita belajar tentang orang bijak. Amsal 12 ayat 15. Dengan cepat dibuka ayat-ayat yang sudah ada di sini untuk kita baca bersama-sama. Amsal 12 ayat 15. Haleluya. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Haleluya, lihat orang bijak. Banyak berkat, saudara. Tapi orang bodoh nggak dapat apa-apa. Lanjut di Amsal yang ke-13 ayat 14 dan ayat yang ke-20. Haleluya. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan,
sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, Yes. tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah, orang bebal itu orang bodoh tadi. Kita punya hidup akan jadi malang. Karena mereka hanya mikirkan kesenangan, tidak mikirkan di dasar apa yang mereka harus bangun sesuatu. Makanya waktu datang persoalan hidup, mereka gampang terbawa arus dan mereka akhirnya binasa. Tapi orang bijak akan punya perhitungan-perhitungan yang matang karena dia mendengarkan Tuhan berbicara. Kita lanjut, Amsal 14 ayat 5-15 bagian B. Haleluya. Amsal 14 ayat 15 bagian B. Tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya, orang bijak berhati-hati dan menjauh kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Nah, ingat tadi saya bilang orang bodoh adalah orang bebal. Bukan bodoh IQ soalnya, tapi bebal hatinya, keras hatinya. Tidak dapat apa-apa. Orang bijak mendapat kemenangan. Kemudian kita lanjut ayat yang ke-24, masih di Amsal 14 ayat 24. Mahkota orang bijak adalah kepintarannya, tajuk orang bebal adalah kebodohannya. Oke, kita lanjut Amsal 15 ayat yang ke-7. Haleluya. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Ayat 31. Ayat yang ke-31, orang yang mengharapkan telinga kepada teguran dan membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Orang yang mendengarkan nasihat akan ada dengan orang-orang yang tepat. Amsal 16 ayat 21. Haleluya. Orang yang bijak hati disebut berpengertian, Yes. dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Haleluya. Amsal 21 ayat 22. Orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percaya. Yes. Amsal 28 ayat 26. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Nah, saudara lihat, ini Amsal berkata tentang spesifikasi orang-orang bijak. Di Amsal 28-26 berkata, orang bijak membangun dan selamat. Kita lagi bicara tentang dua dasar. Apa yang kita bangun dan membuat kita akan selamat atau kita akan binasa. Yang lihat ya, orang bijak itu melakukan segala sesuatu dengan perhitungan yang matang. Dan oleh karena itulah dia bisa melewati semua masa-masa yang sukar dan sulit. Karena dia mendengarkan. Mendengarkan apa yang Tuhan bicarakan buat dia. Ya, haleluya. Tuhan berkata bahwa orang yang mendengarkan dia berbicara dan melakukannya, ada suatu penilaian khusus yang Tuhan buat kepada orang yang melakukan kehendaknya itu. Dalam Lukas 6:47 berkata, aku menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Artinya, ini orang yang punya konsistensi hidup yang luar biasa. Ini orang menjadi role model, panutan yang luar biasa. Ini orang yang bisa menjadi percontohan, yang kita bisa lihat jejak hidupnya. Ya, dia melewati semua masa yang sukar dengan tenang karena dia melekat dengan firman Allah. Itu yang membuat dia aman. Dia adalah orang yang taat dan orang yang punya karakter yang baik. Itu orang bijak, saudara. Ya. Dan Tuhan mau kita mengalami kemenangan di dalam setiap aspek hidup kita. Apapun yang kita lewati, ya. Apa yang dilakukan oleh orang bijaksana saat dia mendengarkan Tuhan berbicara? Ada 3 poin yang saya bagikan di sini. Yang pertama, ia segera. Orang yang mendengarkan Tuhan berbicara seperti saat ini juga. Dan mungkin engkau dikasih Tuhan hikmat untuk ingat sesuatu. Dan engkau cepat selesaikan. Itu orang bijak. Kenapa? Karena waktu firman Tuhan datang, dia bersegera untuk introspeksi diri. Dia bersegera untuk membangun rumah hidup rohnya dengan perhitungan yang matang. Bersegera introspeksi diri, saudara. Ya, itu yang pertama, orang bijak saat dia mendengarkan Tuhan berbicara, dia bersegera. Dia segera bertindak. Introspeksi diri untuk membangun kembali hidup rohnya dengan benar. Yang kedua,
Apa yang dilakukan oleh orang bijaksana saat dia mendengarkan Tuhan berbicara? Ia membuat strategi. Kalau dia tahu ada kelemahan-kelemahannya dia tidak akan bawa dirinya masuk ke dalam kelemahan itu. Dia punya strategi. Ya, contoh, kelemahannya adalah suka negatif. Dia mulai membawa dirinya dengan orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang takut Tuhan, supaya negatifnya akan hilang. Karena yang dia lihat adalah orang-orang yang takut Tuhan ini selalu berbicara benar, tinggal dengan orang-orang benar, mengalami firman Tuhan, dan kebenaran itu membuat mereka semakin indah. Tapi kalau orang ini punya kelemahan negatif, dia tinggal sama orang-orang yang tukang gosip, jadilah seperti itu. Ya saudara ya. Nah makanya kita harus punya strategi. Waktu kita mendengarkan firman Allah, langsung atur strategi kita, saudara. Dengan melihat kondisi yang keadaan. Di mana engkau berada, pastikan engkau tidak ada dalam celah yang bisa merusak hidupmu sendiri. Orang yang mendengarkan Tuhan akan punya strategi untuk mengatur segala sesuatunya dengan baik, dengan melihat semua kondisi. Ini ya. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh orang bijaksana saat dia mendengarkan Tuhan berbicara? Ia memperdalam dan memperluas kapasitasnya. Memperdalam. Dia mulai terus mengisi tabung-tabung rohnya. Dan dia mulai memperluas segala sesuatu. Dia gali terus kapasitasnya. Karena penciptanya luar biasa. Dan roh Tuhan gak pernah berhenti. Dia akan bergerak dalam diri kita. Semakin kita buka hati seluas mungkin, dia akan semakin pakai kita seturut kehendaknya. Dan ini yang luar biasa. Waktu saudara mendengarkan dia berbicara, saya percaya ada dorongan untuk terus menggali potensi-potensi diri saudara, untuk memperluas kapasitasmu menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Lalu hasilnya dari orang bijak yang mendengarkan 3 hal yang dia lakukan tadi, ia dapat bertahan di tengah banjir besar, angin tofan yang besar. Yang saya katakan tadi, kita di tengah-tengah situasi ini kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi kalau kita membangun 3 hal yang tadi saya sampaikan buat kita, ya, bahwa kita segera untuk membangun introspeksi diri kita. Yang kedua, kita membuat strategi. Yang ketiga, kita memperdalam dan memperluas kapasitas roh. Maka saya percaya kita pasti akan aman dalam segala jalan kita. Karena ia membangun rumahnya di atas batu karang, yaitu firman Tuhan yang hidup. Situasi hari-hari ini menantang iman kita, saudara. Orang yang tidak kuat di dalam Tuhan tidak akan bisa bertahan. Orang yang tidak kuat dalam iman tidak akan bisa melihat rencana Tuhan yang besar dalam hidupnya. Tetapi orang yang mulai mengerti, aku harus membangun rumahku di atas dasar, yaitu firman Allah yang teguh. Segala badai persoalan dia bisa lewati dengan penuh sukacita, karena firman itu menuntun dia. Membangun iman di atas dasar kebenaran firman adalah kekuatan dan kunci kehidupan orang percaya. Firman-Nya akan menuntun kita untuk menemukan jalan keluar di tengah persoalan hidup kita, saudara. Kenapa Ayub, ini contoh tokoh yang luar biasa, yang terus mempertahankan kualitas imannya di tengah badai. Kenapa Ayub dapat bertahan di tengah badai persoalan hidup yang dia lewati? Ya, jangan bilang persoalan hidup yang dia lewati, persoalan hidup yang biasa. Ingat, dia orang terkaya. Punya segala-gala yang dicari oleh manusia, ya, dia sudah punya. Kita kejar apapun yang manusia kejar, dia sudah punya semua. Tapi Tuhan robohkan semua. Ya, lihat ya ujiannya. Yang kedua, dia punya keturunan yang cantik-cantik. Tapi Tuhan juga ambil semua. Tuhan benar-benar sedang memukul jiwanya, tergoncang, bisa stres, saudara. Dan bahkan mungkin bisa mengakhiri hidupnya. Tetapi Ayub menjaga konsistensi imannya dengan sungguh-sungguh, saudara. Amin. Makanya di awal saya katakan, kalau berdoa, jangan berdoa secukupnya.
Kalau menyembah Tuhan, jangan menyembah secukupnya. Anda tidak akan bisa mendapatkan yang lebih besar lagi. Karena Anda belum bersungguh-sungguh. Imannya kepada Tuhan sangat kuat. Ayub punya iman kepada Tuhan sangat kuat. Ia tidak ragu sedikit pun atas kehidupan yang dijalani. Dan atas apa yang menimpa dia. Orang bilang Ayub ini udah jatuh, ketimpa tangga, ketimpa runtuhan, ketimpa semua, saudara. Rasanya nggak bisa bangkit. Tapi lihat, kenapa dia bisa bangkit? Ini pertanyaan buat kita. Harusnya kita bertanya, oh, kalau terjadi kepada aku belum tentu bisa siap. Karena orang di dunia, rencananya dia adalah dia sekolah, dia kuliah, dan dia bekerja. Punya uang, punya rumah tangga, dan dia nikmati semuanya, bukan? Ayub sudah melewati, mendapatkan semua itu. Tapi semuanya disia-sia. Berarti dengan kata lain, buat apa dia hidup? Kalau yang dia kejar, yang dia dapatkan, semua sudah tidak ada lagi. Ini pertanyaan buat kita, saudara. Imannya kepada Tuhan sangat kuat. Ia tidak ragu sedikit pun atas kehidupan yang dijalani dan atas apapun yang menimpa dia. Karena dia pegang akan janji Tuhan. Ini kuncinya. Dari semua yang kita bicara, pegang janji Tuhan membuat kita bisa kuat. Kita baca sebentar. Ayub 23 ayat 8 sampai dengan ayat 12. Silakan dibuka firman Tuhan di tempat masing-masing. Kita akan belajar pada pagi hari ini. Ayub 23 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Haleluya. Silakan dibaca. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Haleluya. Kakiku tidak mengikut jejaknya. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Haleluya. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Nah, lihat. Kenapa Ayub sudah melakukan usaha-usaha keempat penjuru angin. Dia berkata di ayat 8, aku mencari engkau ke timur. Tidak ada aku dapatkan. Ke barat tidak aku dapatkan. Ke utara tidak aku dapatkan. Ke selatan tidak aku dapatkan. Artinya, saudara, dia sudah jungkir balik, berusaha, dia berpuasa, berdoa, mencari Tuhan, nangis, cari Tuhan. Tapi dia belum merasakan Tuhan menunjukkan wajahnya kepada dia. Dia belum merasakan, dia sudah benar-benar berpuasa. Sampai Alkitab berkata, saudara, ya, dia berkabung sampai bara taruh di atas kepalanya. Sebagai tanda dia sedang benar-benar ingin menemukan apa yang Tuhan mau dengan dia. Sampai dia cukur kepalanya. Sebagai tanda bahwa dia ingin bersihkan dirinya dari segala pencemaran. Bisa stres. Nah gitu. Ingin bunuh diri. Tapi dia berusaha tinggalkan dagingnya. Dan dia mencari Tuhan. Dengan sungguh-sungguh. Karena dikatakan di 4 penjuru angin. Ayub berusaha. Mungkin dia sudah berpuasa berhari-hari. Mungkin dia sudah menangis meratap berhari-hari. Air matanya mungkin ditampung berapa ember, saudara. Untuk hanya mau dengar Tuhan. Engkau mau apa yang aku lakukan? Hari ini kita baca di Lukas. Kita berkata jangan cuma panggil Tuhan, Tuhan. Tapi dengarkan apa yang dia mau. Ayub berusaha mencari Tuhan dan ingin mendengarkan apa yang Tuhan mau. Yes. Tapi Tuhan belum berbicara kepada dia. Tapi dengan keyakinan imannya, ini yang kita perlu belajar. Yes, di ayat 10 dia katakan, karena Tuhan tahu jalan hidupku, seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Luar biasa. Ini yang dikatakan konsistensi iman. Amen. Yang tak tergoyahkan di saat badai persoalan terjadi. Dan rupanya kuncinya mengapa dia bisa kuat seperti itu. Dan dia berkata, walaupun aku nggak lihat engkau, aku tetap percaya engkau ada bagiku. Bisa nggak, saudara? Wow. Kalau iman kita hari-hari seperti ini, berbahagialah, saudara. Engkau akan aman dan baik-baik saja.
Kuncinya, dia pegang janji Allah karena di ayat 11 dan 12 dari Ayub 23 dikatakan, kakiku tetap ikuti jejaknya. Aku menurut jalannya dan tidak menyimpang. Amin. Oh my God. Yes. My God. Waktu saudara dalam persoalan-persoalan engkau bisa aja menyimpang, saudara. Karena banyak orang yang tidak takut Tuhan. Bisa kompromimu membuat engkau kompromi dengan mereka. Sehingga engkau berjalan di jalan mereka. Tetapi Ayub tetap berjalan di jalan Tuhan. Dia Amin. tidak menyimpang. Dia punya teman-teman yang kasih dia pengertian-pengertian. Tapi dia tetap mengharapkan Tuhan. Bahkan di penghujung hidupnya, dia berdoa kepada sahabat-sahabatnya yang sudah memberikan dia nasihat, mencela dia juga. Baru Tuhan mendengarkan doa Ayub supaya semua sahabatnya diberkati. Luar biasa. Tuhan punya hati buat Ayub. Sehingga waktu orang mencela dia sekalipun, waktu mereka tidak minta ampun sama Tuhan, Tuhan nggak tergerak memberkati mereka. Tapi waktu doa Ayub dinaikkan kepada sahabat-sahabatnya, Tuhan mendengarkan doa Ayub. Karena Tuhan punya hati kepada Ayub. Luar biasa. Kenapa? Karena Ayub sudah berusaha sungguh-sungguh berjalan di jejak kaki Tuhan. Ayat 12 dikatakan, setiap perintah dari firman-Nya, dari perkataannya, tidak kulanggar. Dan sanubariku, yaitu batinku, dalam jiwaku, ucapannya itu aku simpan. Amin. Masukkan firman jangan di telinga aja, saudara. Masukkan firman dalam sanubarimu, dalam jiwamu, dalam ragamu, dalam tulang-tulangmu. Supaya waktu engkau berjalan kemanapun, engkau tetap diingatkan untuk tidak menyimpang. Ini yang Ayub lakukan. Sehingga dia merasa aman dalam setiap jalan hidupnya. Kalau hari-hari ini, engkau saudara, mau melihat jalanmu aman-aman saja, mari dengarkan dia berbicara. Mari bangun iman yang teguh. Jangan goyah. Supaya saudara dapat selamat dalam seluruh aspek kehidupan saudara. Wahyu 3 ayat 21 dan Ibrani 12 1-2. Silakan dibuka ayat-ayat ini, kita akan baca bersama-sama. Dalam kitab Wahyu 3 ayat 1, kemudian Ibrani 12 ayat 1-2 dan Yakobus 1 ayat 25. Haleluya. Wahyu 3 ayat 1, silakan. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahta. Barang siapa menang, come on. Selamat ya Anda menang. Kalau kita bilang selamat kepada seseorang karena dia menang, kita tahu ada yang dia kalahkan. Haleluya. Apa yang Anda kalahkan hari-hari ini? Kedagingan. Kalahkan daging saudara. Haleluya. Kalahkan segala kemustahilanmu. Kalahkan segala penghalang-penghalang yang membuat imanmu bertumbuh. Lalu mari kita sama-sama jadi orang yang menang, yang memerintah bersama dengan dia. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan 2. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun Haleluya. dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Haleluya. Kedua, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, Yes. yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yes. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ada perlombaan yang diwajibkan. Kita perlu wajib. Kita semua lagi berlomba dalam dunia. Semua orang Kristen, kita sedang berlomba. Perlombaan ini perlu kita menang, saudara. Maka mari kita bertekun. Kalau kita bertekun, kita pasti bisa menang. Apa perlombaan? Perlombaan untuk membangun iman kita. Ya, Alkitab katakan bagaimana kita harus bisa lepaskan segala beban dan dosa yang merintangi. Rupanya yang sering merintangi kita itu adalah apa? Beban palsu. Yang bukan harus diambil, kita ambil. Kalau beban ilahi,
Beban Allah itu berikan damai sejahtera, saudara. Beban Allah itu berikan sukacita. Tapi beban palsu itu berikan tekanan, berikan intimidasi, berikan kita ada di dalam jebakan-jebakan yang berkata binasa. Ya, makanya Tuhan bilang apa? Lepaskan, tinggalkan bebanmu dan dosa yang merintangimu, dan mulailah berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya, supaya kita bisa duduk dan memerintah bersama-sama dengan Dia. Kemudian Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Dia akan berbahagia oleh perbuatannya karena apa? Dia sungguh-sungguh mendengar dan bertekun melakukannya. Kita lagi bicara tentang 2 dasar yang dibangun. Orang bijak mendengar, tekun, sungguh-sungguh melakukannya, dan mereka akan berbahagia. Haleluya. Siapa yang mau berbahagia? Saya, saudara, semua Tuhan jamin kalau kita bertekun dalam firman-Nya. Kemudian kita baca masih di Yakobus 5 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Mari kita baca ayat ini sekali lagi. Saya bacakan buat saudara dengan fokus dalam kebenaran firman yang luar biasa ini. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub yang sudah kita belajar tadi. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasih. Apa yang Tuhan buat kepada Ayub? Kita baca sebentar. Mari kita buka Ayub 1 ayat 21 dan 22. Saya akan baca buat saudara. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat 22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Dia tetap berkata, semua yang baik, semua yang mungkin tidak baik menurut dia, tapi dia tahu kalau Tuhan sedang kasih buat dia, semuanya baik dari Tuhan. Sehingga dia tetap bersyukur dan dia percaya bahwa hidupnya dia ada dalam kontrol Tuhan. Maukah hari-hari ini saudara dan saya mengerti bahwa rencana Tuhan itu begitu luar biasa buat kita. Bahwa apa yang dia buat dalam diri kita adalah satu kemenangan yang membuat kita mengerti firman itu berikan kita kuasa untuk tinggal dalam kemenangan yang dia janjikan dalam diri kita. Bila hari ini kita semua mengerti firman Allah, kita mau tinggal di dalam ketekunan, kita mau bersungguh-sungguh dengan dia lebih lagi, karena firman ini untuk kita, untuk kebaikan kita, untuk keamanan kita sendiri. Ingat, tak seorang pun tahu akan ada apa nanti ke depan, terjadi apa lagi di depan nanti. Tak seorang pun tahu cuaca yang ekstrim ada di setiap daerah yang terjadi, banjir, bandang, dan segala macam. Tak seorang pun tahu akan terjadi seperti apa. Hanya orang-orang yang bertekun, orang-orang yang tinggal dalam Tuhan. Bahkan Alkitab berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Maka kita akan aman. Mari hari ini bangunlah hidupmu di atas dasar yang teguh, di atas firman Allah yang luar biasa, untuk kita boleh tinggal dalam kemenangan. Dan biarlah kita melihat bahwa segala sesuatu yang kita hadapi, kita keluar jadi orang-orang yang menang, karena janjinya kita ikuti, kita dengar, dan kita lakukan. Haleluya. Mari siapkan hati saudara, dan kita naikkan sebuah pujian. Apapun yang terjadi, haleluya. Thank you. Kita percaya
Kau berfirman, aku diteguhkan dalam. Haleluya, Yesus. Mari bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan, amin, janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkan, yes. Tiada yang mustahil bagi Yesus. Ku percaya, Yesus, ku percaya padamu. Mari lakukan firman Allah. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Kau berfirman, semua angkat tangan. Kau berfirman dan sembuhkan imani dan yes, Kau bersabda, Kau berselamatkan aku dan selamatkan. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Yesus. Ku percaya, kami bersyukur Engkau berfirman, Kau berfirman
kekuatan. Hamba berdoa yang sedang mengalami roh yang menekan, mengintimidasi, dilepaskan, diterima kelegaan, diterima kemenangan dari Yesus. Sumber sukacita mengalir di hati kami. Lepaskan kami dari segala beban palsu, dari semua dosa yang mengikat. Lepaskan kami di dalam nama Yesus. Roh Kudus akan bekerja di dalam kami. Berikan kami kemenangan dan sukacita, karena Roh bekerja pada hari ini. Kemenangan terjadi, kemenangan terjadi, kemenangan terjadi. Yes Lord. Haleluya, haleluya. Come on, bangun terus saudara. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir. Amin, amin. Ku rasakan kuasa yang terbatas. Ku yakin Kau nyata di kemenangan. Kemenangan terjadi. Bless us in the name of Jesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Yes. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kesembuhan. Yes. Terjadi di kelepasan. Kelepasan terjadi. Kemenangan. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Oh, terjadi di sini. Yes, Lord. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami terima dengan iman. Jiwa kami dipulihkan, jiwa kami dilepaskan, jiwa kami disembuhkan, jiwa kami dimerdekakan. Kami terima dengan iman. Sungguh Engkau sumber segala sumber. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa untuk rumah tangga, untuk semua keluarga kami. Mari Engkau masuk dan bertata dalam rumah tangga kami. Engkau ambil alih, Engkau bertindak. Shekaraba, shekerimu, hinereba she. Ambil alih. Kasih yang mula-mula terjadi. Suami mengasihi istri mengasihi suami, anak-anak mengasihi orang tua mengasihi anak-anak. Kasih Tuhan mengalir. Pulihkan rumah tangga dan keluarga-keluarga Kristen. Di dalam nama Yesus. Bila hari ini telah terjadi keselamatan dalam rumah tangga kami. Dalam nama Yesus. Bila hari ini telah terjadi keselamatan atas setiap pribadi kami. Thank you Jesus. Mari semua bersyukur untuk segala berkat-berkat roh yang sudah kita terima. Haleluya. Hamba berdoa, kami bersyukur karena kami yang sakit sudah disembuhkan. Kami bersyukur karena kami yang sedang dalam masalah sudah menemukan jalan keluar. Kami bersyukur karena kami yang tadi gelisah sudah menemukan hati yang penuh ketetapan di dalam Engkau. Kami yang tadi suam-suam, roh kami sudah terbakar dalam Engkau. Terima kasih pemulihan yang sudah terjadi hari ini. Pegang tangan kami terus, pimpin kami terus, dan roh-Mu mengambil alih seluruh hidup kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Berkati kami dalam kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang diberkati katakan haleluya. Amin, 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 amin.